Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan, saya ingin mengajak untuk merenungi salah satu hal tentang puasa. Kata para ulama, puasa itu adalah riyadhah, latihan kita untuk memiliki sifat sabar. Makanya kemudian banyak ulama mengatakan asyamu nisfus sabri wa jazaa'us sabri al-jannah. Puasa itu setengah kesabaran dan balasan kesabaran adalah surga. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati puasa Ramadan dengan puasa kesabaran. Sebagaimana salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Shaumu syahr sabri wa thalathata ayyamin min kulli syahrin shaumud dahri." Kata Rasul, puasa di bulan kesabaran, maksudnya bulan Ramadan, dan 3 hari di setiap bulan, yaitu puasa yaumul bid, maka seperti puasa setahun penuh. Makanya kemudian Rasulullah SAW, hadis yang tadi disampaikan, para ulama membagi sifat sabar menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih, kita lagi puasa di bulan Ramadan ya. Lagi lemes-lemesnya, lagi lapar-laparnya, kemudian lagi haus-hausnya. Kemudian datang waktu di mana kita harus menjalankan perintah Allah. Misalkan sholat zuhur, berkumandang azan zuhur, hingga kemudian kita harus melaksanakan sholat. Dalam kondisi kita lemes, dalam kondisi kita lapar, haus, kemudian kita paksakan dengan semangat, dengan penuh keikhlasan dan penuh kekhusyuan, kita laksanakan sholat zuhur, dan itu semua kita lulus, alhamdulillah ya. Itu tandanya kita telah sukses dalam melatih kesabaran. Kemudian yang kedua, sabar dalam menahan perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan maksiat, perbuatan yang subhat dan sebagainya. Ketika kita lagi puasa, kemudian ujian kesabaran itu datang. Misalkan ya, lagi kita sedang dalam perjalanan, misalkan perjalanan menuju ke tempat kita kerja. Tiba-tiba ada orang yang pengendara lain, motor, atau mobil, dengan klakson yang keras membuat kita kemudian terkejut, titit gitu kan. Kalau kemudian kita tidak ingat dengan puasa ya, mungkin sumpah serapah keluar dari mulut kita. Tapi karena kemudian kita ingat lagi puasa, ya Allah, saya sedang berpuasa, hingga kemudian kesabaran kita muncul, maka lulus juga ya. Kita puasa kita kemudian lulus, terhindar dari hal-hal yang bisa membuat puasa kita jadi tidak bermakna. Karena ucapan-ucapan yang kotor itu bisa membuat puasa kita menjadi tidak bermanfaat. Yang ketiga, puasa sabar dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di Indonesia saat ini kita sedang mengalami kondisi ekonomi yang semakin sulit, karena penyebabnya mungkin ya, diantaranya karena virus corona yang membuat ekonomi turun, yang kemudian berdampak kepada masyarakat Indonesia. Nah ini kemudian kita lagi puasa nih ya. Orang-orang kaum muslimin sedang berpuasa, diuji kesabaran mereka. Lagi puasa kemudian
nggak punya harta, misalkan nggak punya uang untuk beli makanan dan seterusnya, untuk membeli kulkas saja mereka nggak punya. Kalau kemudian mereka nggak punya sabar, kalau kemudian kaum muslimin itu kemudian nggak punya sabar, nggak punya iman, mungkin melalui dengan jalan pintas. Dengan jalan pintas kemudian mereka misalkan melakukan riba, ya, atau melakukan perbuatan yang haram dan sebagainya, mencuri dan seterusnya. Tapi kemudian karena mereka beriman, karena mereka kemudian sedang berpuasa, mereka ingat dengan puasanya, sehingga kemudian mereka tidak melakukan perbuatan tersebut. Karena riba itu haram, mencuri juga haram dan seterusnya. Nah, itu kemudian 3 hal tadi yang diklasifikasikan oleh ulama itu semua ternyata ada dalam kita sedang berpuasa. Maka orang-orang yang sedang berpuasa tanpa disadari, kita semua sedang melatih kesabaran. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Orang yang memiliki sifat sabar telah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat sabar yang semuanya itu menjadi keistimewaan, menjadi sesuatu yang harus kita gapai, harus kita miliki sifat sabar itu. Yang pertama misalkan ya, dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Subhanallah. Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar, sesungguhnya orang-orang yang sabar disempurnakan, yuwaffawna, ya. Allah sempurnakan balasan bagi orang-orang yang sabar dengan balasan tanpa batas. Ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ya, sifat sabar ini yang kemudian tidak dimiliki oleh amalan-amalan yang lain, dengan balasan tanpa batas. Orang mengatakan sabar itu ada batasnya, salah. Sabar itu balasannya tiada batas. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah, mintalah tolong kalian dengan sifat sabar, dengan sabar dan sholat. Artinya dari ayat ini kemudian kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang dilanda masalah, ketika kita sedang menghadapi problematika kehidupan yang serba berubah dan seterusnya, maka jalan satu-satunya, solusi satu-satunya untuk kita menghadapi semua masalah yaitu dengan sabar dan sholat. Maka Indonesia hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan virus corona. Kalau kemudian kita ingin selesai dari virus itu, maka jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Maka bersabar dalam memakai masker, bersabar menjaga jarak, bersabar untuk tidak berkerumun, dan bahkan kemudian kita harus bersabar tidak mudik. Di sini, alhamdulillah, di Pondok Pesantren Nusratul Khotimah ada beberapa santri yang kemudian tidak mudik. Mereka bersabar. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang lain juga Allah mengatakan bahwasanya orang yang bersabar itu bisa terhindar dari tipu daya syaitan. Dalam surat Al-Imran Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Kata Allah, jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekalipun tipu daya syaitan tidak akan bisa membahayakannya. Artinya, kita menghadapi syaitan, tipu daya syaitan adalah dengan bersabar. Maka tipu daya syaitan tidak akan bisa mempengaruhi kita.
Karena tipu daya syaitan itu mengarah kepada kekufuran, kemurtadan. Maka kita harus bersabar menghadapinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa sampaikan sebagai nasihat bagi diri saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin semuanya. Astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.